Saat ini pilihan HP terbaru yang sudah rilis di Indonesia cukup melimpah. Ada HP terbaru Oppo, Samsung, Realme, Xiaomi, Vivo, hingga Infinix. Salah satu kelebihan dari HP keluaran baru tentunya memiliki spesifikasi yang makin canggih dengan fitur dan teknologi yang kekinian, termasuk berjalan dengan sistem operasi yang paling update juga. Tapi tenang, tidak semua HP terbaru dibanderol dengan harga yang tinggi. Karena cukup banyak HP terbaru yang harganya murah, termasuk HP terbaru 2022. Oke, biar kalian semua gak penasaran, kami akan coba rekomendasikan HP terbaru apa saja yang akan dirilis ke Indonesia. Dan pastinya sudah TKDN Indonesia. Yang pertama ada Infinix Note 12. Infinix Note 12 tampil dengan layar AMOLED 6,7 inci yang memiliki poni layar jenis Note. Resolusi layarnya yaitu Full HD+, disertai rasio aspek 20:9. Untuk dapur pacunya, Infinix Note 12 ditenagai oleh chipset Helio G96 buatan MediaTek. Chip ini dibangun dengan arsitektur 12 nanometer dan memiliki CPU octa-core dengan kecepatan hingga 2 GHz. Pada Infinix Note 12, chip dari MediaTek itu dipasangkan dengan RAM 6 GB dan penyimpanan 128 GB. Tak ketinggalan, Infinix menyematkan dukungan teknologi perluasan RAM hingga 5 GB. Jadi pengguna bisa mendapatkan total RAM sementara hingga 11 GB. Beralih ke aspek kamera, Infinix Note 12 dibekali konfigurasi 3 kamera belakang. Resolusinya antara lain kamera utama berjenis wide 50 MP dan kamera depth sensor 2 MP. Ada pula kamera depan untuk menunjang aktivitas panggilan video maupun swafoto dengan resolusi 16 MP saja. Untuk mengakomodasi kinerja, perangkat smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang dapat diisi ulang menggunakan kabel USB tipe C. Infinix turut menyematkan teknologi pengisian ulang cepat 33 Watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kedua ada Infinix Note 12 VIP. Ponsel ini memiliki layar AMOLED 6,7 inci dengan resolusi FHD+, mirip dengan layar Note 12 biasa. Kelebihannya, VIP memiliki panel 10 bit dengan cakupan DCI-P3 100% dan refresh rate 120 Hz, ditambah kecepatan pengambilan sampel sentuh 360 Hz. Peningkatan lain yang eksklusif untuk VIP adalah kamera utama di bagian belakang memiliki sensor 108 MP. Yang juga baru adalah kamera ultra wide 13 MP serta kamera depan plus sistem laser autofocus. Ponsel baru yang datang bersama Infinix Note 12 VIP adalah Infinix Note 12 G96. Ponsel yang kedua ini didukung prosesor Helio G96 chipset 12 nanometer. Kedua model Note 12 terbaru memiliki kamera selfie 16 MP dan perangkat lunak XOS 10.6. Berdasarkan Android 12, selain itu keduanya memiliki RAM 8 GB dan dapat mengaktifkan RAM virtual 5 GB. Infinix Note 12 VIP memiliki kapasitas baterai 4500 mAh. Smartphone ini mendukung teknologi 120 Watt Hypercharge. Waktu charging dari 0 sampai 100% hanya perlu waktu 17 menit berkat dual charge tom. Berikut ini adalah prediksi harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga ada Poco F4 GT. Perangkat ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci, sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Kualitas layar smartphone ini mendapat skor A+ berdasarkan penilaian DisplayMate. Untuk spesifikasi, Poco F4 GT menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 yang didukung teknologi Liquid Cool 3.0 untuk sistem pendinginannya. Sebagai perbandingan, Poco F3 menggunakan Liquid Cool versi pertama, sehingga di atas kertas terdapat peningkatan yang signifikan. HP Android ini tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu Stealth Black, Night Silver, dan Cyber Yellow. Lalu untuk memori, Poco menyediakan opsi RAM 8 GB dan ROM 128 GB, dan RAM 12 GB serta ROM 256 GB. Beralih ke fotografi, HP Poco ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 64 MP dengan sensor Sony IMX686, lensa ultra wide 8 MP dan lensa makro 2 MP ditambah sensor flicker. Sementara di bagian depannya, Poco menyematkan kamera 20 MP dengan sensor Sony IMX596. Dari sisi daya, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 4700 mAh.
dan sudah mendukung sistem pengisian daya 120 watt hypercharge. Dengan kemampuan tersebut, baterai Poco F4 GT diklaim bisa terisi penuh dalam waktu 17 menit. Perangkat ini juga memiliki 4 speaker stereo dengan sertifikasi Dolby Atmos, HiRes Audio, dan HiRes Audio Wireless. Berikut ini adalah prediksi harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang keempat ada Poco F4. Poco F4 dibekali dengan spesifikasi yang lebih rendah dibanding saudaranya, terutama di aspek jeroan chipset, kamera, dan teknologi fast charging. Untuk jeroan alih-alih dibekali dengan chipset yang sama dengan Poco F4 Pro. Xiaomi lebih memiliki menggunakan chipset Snapdragon 870 di Poco F4. Chipset yang sudah diluncurkan pada tahun lalu ini dirancang dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset pada Poco F4 ini dipadankan dengan RAM 8/12 GB. Serta penyimpanan media 128/256 GB. Beralih ke sektor fotografi, Poco F4 reguler juga dibekali dengan 3 kamera belakang seperti versi Pro, namun dengan resolusi kamera utama yang lebih rendah, yaitu 48 megapiksel dilengkapi fitur OIS. Kamera utama itu ditemani oleh kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk daya, Poco F4 dibekali baterai 4500 mAh, lebih besar dibanding versi Poco F4 Pro. Namun baterai tersebut hanya mendukung teknologi pengisian daya cepat fast charging 67 watt saja. Selain 3 aspek, secara umum Poco F4 versi reguler memiliki spesifikasi yang sama dengan versi Pro. Misalnya Poco F4 versi reguler juga memiliki layar dengan panel AMOLED berukuran 6,7 inci. Dengan resolusi FHD+ serta refresh rate 120 Hz. Layar ponsel ini juga sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Layar itu juga dibekali kamera selfie dengan resolusi yang sama persis, yakni 20 megapiksel dengan sensor Sony IMX596. Fitur lain yang dibawa Poco F4 versi reguler juga meliputi dukungan antarmuka MIUI 13, dual speaker stereo, koneksi NFC, serta Bluetooth 5.3. Sayangnya ponsel ini tidak dibekali lubang audio jack 3,5 mm. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan prediksi harganya. Yang kelima ada Realme GT Neo 3. Realme GT Neo 3 dilengkapi layar AMOLED 6,7 inci yang menawarkan resolusi FHD+. Layarnya mendukung refresh rate 120 Hz. Touch sampling rate 1000 Hz, warna 10 bit, serta HDR10+. Selain itu, Realme mengemas layar berlubang untuk GT Neo 3 guna menunjang penempatan kamera depan. Lubang layarnya tampak memiliki ukuran yang ringkas dan diposisikan di tengah atas layar ponsel. Berlabel smartphone flagship, Realme juga menyematkan berbagai fitur mumpuni lainnya baik dari aspek tampilan maupun dapur pacu ponsel. Realme GT Neo 3 ditenagai oleh chip Dimensity 8100 besutan MediaTek. Sistem on-chip yang diproses dengan fabrikasi 5 nanometer ini dipadankan dengan GPU Mali G610. Realme GT Neo 3 dibekal RAM 6 GB berjenis LPDDR5 dan storage penyimpanan data sebesar 128 GB UFS 3.1. Ada pula pilihan RAM lebih besar, yaitu 8 GB dengan memori internal 256 GB dan RAM 12 GB storage 256 GB. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel Sony IMX766 yang didukung fitur Optical Image Stabilization dan Electronic Image Stabilization. Dua kamera lainnya yaitu kamera ultrawide 8 megapiksel yang menawarkan bidang pandang 119 derajat dan kamera makro 2 megapiksel. Didukung dengan fast charging atau disebut Realme Ultra dan charging 150 watt. Smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh. Realme GT Neo 3 juga tersedia dengan varian baterai lebih besar, yaitu 5000 mAh, namun hanya dengan dukungan fast charging 80 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan prediksi harganya. Yang keenam ada Realme Narzo 50 Pro 5G. Sebagai ponsel versi menengah, Realme Narzo 50 Pro 5G hadir dengan spesifikasi yang berada di atas Realme Narzo 50 5G. Juga dengan harga yang juga lebih mahal. Realme Narzo 50 Pro 5G mempunyai layar AMOLED berbentang 6,4 inci dengan refresh rate 90 Hz.
Dan resolusi Full HD Plus layar tersebut turut disertai dengan pelindung Gorilla Glass 5. Realme Narzo 50 Pro 5G dibekali kamera selfie 16 megapiksel sementara di bagian punggung. Kamera utamanya serupa dengan Realme Narzo 50 5G. Realme Narzo 50 Pro 5G turut disertai dengan kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel pada ponsel ini. Sektor hardware Realme Narzo 50 Pro 5G ditenagai oleh chip Dimensity 920, pilihan RAM 6GB dan 8GB, serta penyimpanan 128GB. Layaknya ponsel varian Pro, Realme Narzo 50 Pro 5G turut disokong baterai 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 33 Watt. Ponsel ini memiliki sensor under display fingerprint, dual speaker stereo, dan sudah menjalankan OS Android 12 dengan antarmuka Realme UI 3.0. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan prediksi harganya. Yang ketujuh ada Xiaomi 12 Lite 5G. Untuk spesifikasi layar, Xiaomi 12 Lite 5G menggunakan panel AMOLED 6,55 inci dengan resolusi FHD+. Adaptive Refresh Rate 120Hz serta Touch Sampling Rate 480Hz. Layar Xiaomi 12 Lite 5G itu juga sudah mendukung tingkat kecerahan maksimum hingga 1300 nits. Rasio aspek 20:9 kerapatan piksel 402 piksel per inci. Dan sudah dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Tak ketinggalan, layar AMOLED Xiaomi 12 Lite 5G juga sudah mendukung pemindai sidik jari di bawah layar in-display fingerprint. Di sisi tengah atas layar ada sebuah pancol yang memuat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Sementara di bagian punggungnya kini Xiaomi 12 Lite 5G dibekali 3 kamera belakang beresolusi 108 megapiksel yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang. Adapun 3 kamera belakang itu terdiri dari kamera utama wide 108 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Di sektor dapur pacuk, Xiaomi 12 Lite 5G sudah ditenagai oleh chipset mumpuni dari Qualcomm untuk saat ini, yaitu Snapdragon 778G. Untuk yang belum tahu, chipset HP ini sama seperti yang dipakai di HP 4 jutaan. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8GB dan penyimpanan media 256GB. Pengguna tidak dapat memperluas penyimpanan karena smartphone ini tidak menyediakan slot micro SD. Xiaomi 12 Lite 5G sudah menjalankan sistem operasi Android 12 yang dilapisi antarmuka MIUI 13. Ponsel ini ditopang oleh baterai 4500 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan prediksi harganya. Oke guys, itulah beberapa HP terbaru yang akan dirilis pada bulan Juni 2022 yang pastinya bakal datang ke Indonesia. Dari ketujuh smartphone tersebut, kami pastikan semuanya telah mengantongi izin TKDN Indonesia. Jangan lupa juga untuk selalu mengecek mengenai kabar smartphone tersebut di Indonesia. Kalian bisa mendapatkan smartphone terbaru dan terbaik sesuai kebutuhan hanya di channel ini. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali di next konten selanjutnya.